Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Lina di mata pelajaran kimia. Nah, sekarang Ibu akan membahas larutan asam basa. Kalian pasti pernah kan mendengar tentang larutan asam atau basa? Apa sih asam itu? Apa sih basa itu? Kamu pasti pernah makan jeruk yang rasanya asam atau lemon yang rasanya asam. Atau juga makan bakso, pakai cuka, rasanya asam kan? Nah, kalau basa apa? Kalian pernah nggak secara tidak sengaja kalian lagi shampooan atau lagi sabun, ada sabun yang kena mulut, jadi kerasa agak pahit. Nah, itulah ciri-ciri untuk basa. Nah, jadi asam basa ini ada di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya asam lambung, lemon, anggur, tomat, pisang, susu juga itu mengandung asam, tapi pH-nya rentangnya beda-beda. pH-nya beda-beda karena punya pH yang ada yang kuat, ada yang asam kuat, ada yang asam lemah. Kalau air mineral ada yang 7. Sekarang ada air mineral yang katanya pH-nya itu alkalin, jadi lebih basa. Contoh lain ada telur, baking soda, sabun, amonia, bleach itu untuk pemutih, dan pembersih oven. Nah, itu termasuknya basa. Nah, basa juga ada yang basa lemah, ada yang basa kuat. Kalau basa lemah itu lebih dari 7 sampai 11 biasanya. Kalau yang basa kuat lebih dari 11 sampai 14 maksimalnya. Jadi rentang pH itu antara 0 sampai 14. Di tengah-tengahnya ada 7 itu netral. Kurang dari 7 itu asam, lebih dari 7 sampai 14 itu adalah basa. Untuk konsep asam basa itu sendiri, awalnya Arrhenius mengemukakan bahwa jika suatu larutan dalam air menghasilkan ion H+, maka larutan itu bisa disebut sebagai asam. Nah, contohnya HCl atau asam klorida, karena dalam air menghasilkan H+, maka dia disebut sebagai larutan asam. Tapi, kalau yang menghasilkan OH- di dalam air atau larutannya, maka disebut sebagai larutan basa. Jadi kalau menurut Arrhenius, asam itu yang menghasilkan H+, kalau basa yang menghasilkan OH-. Nah, kalau untuk asam basa Bronsted-Lowry itu adalah asam itu bisa mendonorkan H+. Iya benar, mendonorkan ya. Jadi kalau yang namanya mendonorkan berarti memberikan. Dan biasanya kalau dalam Bronsted-Lowry ini, kamu lihat aja pasangannya itu akan jadi awalnya apa? Misalkan HCl. Kalau dalam Bronsted-Lowry kemungkinannya cuma 2, H-nya nambah atau H-nya berkurang. Jadi kalau HCl pasti bakal jadi Cl- atau bisa juga H2Cl. Jadi H-nya nambah atau H-nya kurang. Jadi kamu bisa lihat, HCl nggak mungkin kan pasangannya sama H3O, pasti dengan Cl-. Maka ini disebutnya asam 1 dan basa 1. Ini yang disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Kalau H2O nanti sama H3O plus pasangannya. Jadi ini disebutnya basa 2 dan asam 2. Cara membedakan asam basanya gimana? Kamu lihat aja. Yang H-nya banyak, asam. Kalau H-nya sedikit, basa. Ini juga sama. H2O. H2, jumlah H-nya 2, jumlahnya 3. Jadi H2 dan H3. Kenapa kok si HCl bisa jadi asam sih sebenarnya? Karena dia H-nya lebih banyak. Dan juga sih kalau menurut Bronsted-Lowry, H-nya ini bisa diberikan ke senyawa lain. Jadi si H2O ini dapat H-nya kok bisa nambah? Dikasih sama HCl. Jadi HCl memberikan satu H-nya kepada H2O sehingga menjadi H3O+. Kalau CH3COOH antara berkurang atau bertambah, CH3COOH sama CH3COO-. Ini pasangannya. Kalau H2O sama H3O, ini pasangannya. Jadi, H dari CH3COOH dikasihin ke H2O. Makanya H2O berubah menjadi H3O+. Tapi pasangan asam basa konjugasinya adalah ketika dia sebelum bertambah atau sebelum berkurang jumlah H-nya. Gitu.
Nah, di sini Ca3COH berperan sebagai asam karena dia proton H+. Kalau basa menerima. Jadi si basa akseptor ya. Jadi pasangan asam basa konjugasi ini kalau asam 1 sama basa 1, basa 2 akan sama dengan asam 2. Jadi sebelum panah ini pasti asam dan basa. Cuman yang satu asam 1, yang satu basanya yang kedua. Karena asam dan basa konjugasinya itu harus asam 1 basa 1. Jadi asam yang satu di sini pasangannya dengan basa yang satu setelah panah. Basa 2 di sini pasangannya dengan asam 2 setelah panah. Itu menurut Bronsted-Lowry. Selanjutnya, untuk teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam itu dapat menerima pasangan elektron. Kalau basa memberi pasangan elektron. Basa beri, ingat aja. Kalau basa memberi elektron. Mana pasangan elektronnya? Di sini, kenapa si fluorin jadi basa? Karena fluorin dia memberikan sepasang elektron miliknya ke Bf3-, sehingga mereka bisa bergabung. Jadi yang di sini tuh pasangan elektronnya itu dikasih dari siapa? Dari fluorin, makanya si fluorin jadi basa. Si Bf3- nerima aja, makanya dia jadi asam. Jadi F- bertindak sebagai basa karena dia memberikan pasangan elektronnya. Memberi pasangan elektron bebas miliknya ke Bf3. Si Bf3- dia menerima pasangan elektron bebas dari temannya tadi, dari F-. Makanya di sini Bf3-nya asam, F-nya adalah basa. Selanjutnya indikator. Kalau indikator asam basa itu bisa memberikan warna yang berbeda pada suasana asam dan pada suasana basa. Kalau kertas lakmus, awalnya ada lakmusnya tuh warnanya biru dan merah. Kalau lakmus merah, di dalam asam, lihat ini, yang merah dalam asam dia tetap merah. Tapi lakmus biru, yang tadinya biru, ini asalnya awalnya biru nih semuanya. Tapi ketika dalam asam, ketika dia menyerap larutan asam, maka akan menjadi merah. Kalau netral, merah tetap merah, biru tetap biru. Kalau larutan basa, yang biru tetap biru. Tapi yang tadinya merah, itu asalnya awalnya merah semua. Tapi dalam larutan basa, maka mengubah warna merah itu menjadi biru. Kalau indikator ada berbagai macam. Ketika diteteskan dalam suatu proses titrasi, maka indikator ini akan memberikan warna yang berbeda. Kalau ini indikator asam basa ya. Nah, misalnya yang sering pakai itu di lab itu phenolphthalein. Phenolphthalein, tentang pH-nya bisa kita lihat antara 8 sampai 10. Sebelum dia 8, maka akan tidak berwarna. Jadi phenolphthalein itu tidak berwarna ketika pH-nya itu asam atau kurang dari 7. Tapi kalau udah mulai 8, sekian, dia akan berubah menjadi pink. Lama-lama kalau dia tambah basa, pinknya akan semakin pekat, sehingga menjadi berwarna merah. Jadi indikator ini beda-beda warnanya, tergantung jenisnya, tergantung pH-nya, warnanya akan berbeda. Kalau indikator universal, satu jenis indikator, tapi ketika dalam pH tertentu, warnanya bisa beda-beda. Kalau pH meter, kita tinggal celupin alatnya, nanti tinggal keluar angkanya, bisa kita lihat. Kalau pH-nya 7 pas, berarti netral, kalau kurang dari 7 berarti asam, kalau lebih dari 7 berarti basa. Ada yang namanya indikator alami. Indikator alami ini bisa didapat dari ekstrak bahan pewarna alam. Ada bunga sepatu, bougainville, manggis, kulit manggis, bis ungu atau kol ungu, kunyit bisa ditemukan di dapur. Bisa kalian beli juga di tukang sayur kalau untuk kunyit, pacar air bisa juga didapatkan di sekitar kalian. Kalian buat ekstraknya, terus cobain. Kalau ke sampo warnanya apa? Sampo kan basa. Kalau ke cuka warnanya jadi apa? Apakah sama atau beda? Bisa nanti kita buat percobaan sendiri di rumah. Ini contoh tabel perubahan warna dari berbagai indikator alami. Kalau bunga sepatu, kalau di basa warnanya kuning, kalau di asam warnanya merah.
sama dengan Pacar Air dan Nusa Indah. Warnanya hampir mirip, perubahan warnanya hampir mirip. Kalau kunyit, kalau basanya sangat pekat itu agak kemerahan, kuning kemerahan sebenarnya ini. Kalau di asam itu kuning saja. Kalau kol ungu di basa warnanya kuning, di asam warnanya merah. Nanti kita bisa cobain di rumah ya. Nah, kekuatan asam atau pH itu sebenarnya dipengaruhi banyaknya ion H+ yang dihasilkan senyawa asam dalam larutannya. Ada 2 jenis asam kuat dan asam lemah. Ciri asam kuat adalah dia ionisasinya sempurna dalam air. Cara menghitung konsentrasi H+-nya adalah X atau valensi asam dikalikan, ini adalah molaritas atau konsentrasi asamnya. Untuk asam lemah itu pasti ada yang namanya Ka atau tetapan ionisasi asam, atau juga ada alfa atau derajat ionisasi. Contoh soal, bagaimana menentukan H2SO4 dan HNO3? Nah, di sini nggak ada tanda Ka atau alfa, ini berarti adalah asam kuat. Kalau ada derajat ionisasi atau ada lambang Ka, ini berarti adalah asam lemah. Cara perhitungannya akan berbeda. Jadi harus tahu dulu nih asam kuat atau asam lemah. H2SO4 karena nggak ada alfa atau Ka, maka kamu harus mengionisasikan karena jumlah H+-nya itu berpengaruh terhadap perhitungan. Karena ada 2, X-nya 2 kali konsentrasi awalnya 0,02. Jadi 0,04 itu konsentrasi untuk asamnya. Kalau HNO3, H+ dan NO3- ini H+-nya cuma 1, maka X-nya 1. Kali 0,1 jadi 0,1. Nah, sebenarnya ini CH3COH sama H+ ini ionisasinya boleh dituliskan, tapi tidak masuk ke perhitungan. Jadi, jumlah H+ tidak masuk ke rumus konsentrasi H+ untuk mencari asam lemah. Akhirnya alfanya ada di soal 0,01. H2SO4, nah ini juga sama. Kenapa tidak masuk ke rumus jumlah H+-nya? Ya, karena di situ ada data alfa atau Ka. Kalau alfa rumusnya konsentrasi awalnya kalikan alfanya. Tapi kalau Ka itu harus diakarkan, ya. Oke. Di sini kamu bisa hitung konsentrasi berdasarkan derajat ionisasi. Kalau derajat ionisasi langsung aja alfanya kalikan konsentrasi H+. Tapi kalau ada Ka harus diakarkan, ya. Terus nanti kamu buat juga nih, kenapa kok bisa 10 pangkat min 8? Karena ini ada perhitungannya, dijabarkan 10 pangkat min 5, ini kan 1. Kali, di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. 10 pangkat min 3. Jadinya sama dengan akar dari 10 pangkat min 8. Ya, 1 kali, nah ini 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3. Kalau pangkat dikalikan, itu ditambahin. Jadi 10 pangkat min 8. Ketika diakarkan, itu akarnya, si pangkatnya dibagi 2. Pangkatnya aja ya yang dibagi 2. 10 pangkat min 8 diakarkan jadi 10 pangkat min 4. Bagaimana dengan kekuatan basa? Ini juga sama. Hampir mirip caranya, tapi kita menghitung banyaknya OH. Kalau untuk basa kuat, harus hitung berapa jumlah ion OH-nya. Kalau untuk basa lemah, sama ada cirinya, yaitu Kb atau derajat ionisasi. Bagaimana mencari konsentrasi OH-? Nah, di sini nggak ada tanda alfa atau derajat ionisasi dengan Kb. Berarti ini adalah basa kuat. Kalau di sini, ini pangkat harusnya ya, 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6, ini 2,5 kali 10 pangkat min 6, dan ada terion sebanyak 5%. Nah, berarti ini adalah basa lemah. Kenapa basa lemah? Karena terionisasinya nggak 100%, tapi terionisasinya cuma 5% aja, cuma sebagian. Nah, kalau untuk yang basa kuat, ini harus hitung jumlah OH- ada berapa? Kalau ada 2. Kalau KOH, OH- ada berapa? Ada 1. Langsung dikalikan konsentrasi awal, bisa diketahui konsentrasinya.
Tapi untuk yang lemah, karena kalian udah tahu ada tanda ada keterangan derajat ionisasi atau KB, tetap ionisasi si basa lemah. Jadi jumlah OH- ini benar ionisasinya kayak gini. Tapi jumlah OH- tidak masuk ke rumus. Ya. Jadi yang dituliskan dicarinya KB-nya berapa. Baru bisa dihitung. Gitu. Kalau ini alfanya 5%, 5% itu adalah 0,05. Makanya di sini 0,05 itu dari 5%. Begitu perhitungannya. Nah, yang LOH3 ini kan ada komanya nih. 2,5 kali 10 pangkat min 6. 0,1 itu kalau dijabarkan 1 kali 10 pangkat min 1. 2,5 kali 1. 2,5. 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 7. Ini kan angkanya ganjil. Jadi kita buat jadi genap dengan cara 2,5-nya dijadikan 25. Kan komanya berarti pindah ke belakang nih, jadi 25,0. Kali 10 pangkat min 8. 25 akar 25 adalah 5. Akar 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 4. Itu caranya. Nah, bagaimana menghitung pH? Kalau kamu udah bisa menghitung konsentrasi H+ dan OH-, rumus pH adalah min log dari konsentrasi H+, kalau POH min log dari konsentrasi OH-. Nah, pH sama POH, karena tadi pH itu kan 0 sampai 14. Jadi kalau ditotalin, pH tambah POH adalah 14. Nah, gimana pengukuran pH-nya? Kalau kamu udah bisa menghitung konsentrasi H+, bisa menghitung pH. Jadi, dan POH juga sama. Kalau konsentrasi OH- udah diketahui, kita bisa nyari POH, terus nyari pH. Kalau H2SO4 0,04 molar, ingat, cari dulu H+-nya. Konsentrasi H+-nya berapa nih? Dari derajat ionisasi, dari jumlah ionisasi H+-nya ada 2 kali 0,04, H+-nya berarti konsentrasinya 0,08 molar. pH rumusnya min log H+. Min log konsentrasi H+, ya. Jadinya min log 0,08. Min log dari 8 kali 10 pangkat min 2. Ini angka 2-nya langsung pindah ke depan, 2. Kamu tuliskan min log 8. Itu penjelasannya. Nah, kalau ini 0,01, Ibu ganti dulu. Oke. Ini harusnya 0,1 ya. Konsentrasi H+-nya 0,1 molar. Kita lihat 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 5 kali 1 kali 10 pangkat min 1. Jadi 0,1 kita buat jadi 1 kali 10 pangkat min 1. Ini akar 1 kali 10 pangkat min 6 ya. Dari sini. Jadi 10 pangkat min 6 itu kalau diakarkan 1 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 10 pangkat min 3, itu boleh langsung dicari pH-nya adalah 3. Nah, kalau CaOH 2 kali 0,3 molar gimana? Karena di sini adalah asam kuat, maka harus dimasukkan angka 2 itu berarti 2 OH- 2 kali 0,3, 0,6. Nah, karena dia adalah basa, maka carinya OH- harus ke POH dulu. 0,6 itu kan 1 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 1. Makanya POH-nya 1 kali 10 pangkat POH-nya 1 kurang log 6, ya. Nah, pH-nya gimana? pH itu 14 kurangi POH. 14 kurang 3 adalah 13. Minus ketemu minus jadi plus log 6. Di sini KB 10 pangkat min 5, artinya 1 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi 0,1 kita buat jadi
Nah, 1 kali 10 pangkat min 5 kali 1 kali 10 pangkat min 1. Ini juga sama ya. 1 kali 10 pangkat min 6. Dapat 10 pangkat min 3, POH-nya, OH minnya, POH-nya, nanti dicari 3 dari mana? Dari POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Ya, min log dari 10 pangkat min 3 itu adalah 3. Nah, pH, kalau dari POH harus cari pH. 14 kurangi 3 yaitu 11. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.